Kalau ini kelihatannya yang ini ya? Oke, udah? Udah kelihatan? Udah, Bu. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini mungkin yang datang rata-rata 2022 ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya kerja praktek dan bagaimana prosedurnya. Oke, yang pertama perlu diketahui ya bahwa kerja praktek itu gunanya adalah untuk memberi mahasiswa itu pengalaman praktik di industri. Nah, aktivitas kerja praktik yang kita inginkan itu pertama pengenalan lingkungan kerja dan pengerjaan studi kasus. Nah, pengerjaan studi kasus ini itu dapat berupa analisis maupun sintesis. Sintesis di sini itu desain ya, maksudnya ya, analisis atau desain. Nah, ini relevan dengan industri di bidang keahlian teknik mesin. Karena apa ya? Karena kalian kan di teknik mesin ya. Dan ini sebenarnya bagaimana sih caranya kita mengaplikasikan apa yang telah kalian pelajari selama 6 semester itu di industri. Nah, kemudian melalui kerja praktik ini, kalian akan punya kira-kira dunia kerja itu tuh di dunia teknik mesin itu seperti apa. Dan kira-kira mampu untuk merumuskan persoalan sebagai studi kasus dan mencari penyelesaiannya. Nah, hasil temuannya ini harus hasil temuannya, maksudnya studi kasus dan penyelesaiannya ini itu disampaikan secara tertulis dengan laporan dan lisan dengan presentasi KP. Nah, ini luarannya mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu engineering, kemudian berkomunikasi dengan rekan kerjanya selama di sana, kemudian dapat menuliskan laporan sesuai dengan format yang diberikan, mampu bekerja berdasarkan etika dalam dunia kerja, dan mampu bekerja sama dengan rekan kerjanya di perusahaan tersebut. Nah, syarat pelaksanaan kerja praktik itu adalah pertama, minimal telah lulus 80 SKS. Dan disarankan dengan sangat itu kerja praktek dilaksanakan pada libur antara semester 6 dan 7. Kenapa? Kalau liburan semester ganjil ke genap itu biasanya sebentar. Dan kerja praktik ini dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 6 minggu atau 30 hari kerja. Nah, tadi kan saya bilang kenapa libur antara semester ganjil dan semester genap itu tidak disarankan karena waktunya itu singkat. Kalau misalnya kalian lihat gitu di kalender akademik, oh enggak Bu, ini bisa lebih bisa 6 minggu gitu. Iya, tapi kalian ingat, kalian harus melaksanakan kewajiban akademik lainnya, yaitu perwalian dan lainnya. Nah, itu biasanya dilaksanakan offline. Jadi, kalian harus pintar-pintar untuk mengatur jadwalnya. Karena apa? Karena saya tidak akan mengeluarkan surat izin misalnya kalian nggak bisa ikut perwalian ya karena KP, itu saya tidak akan mengeluarkan surat izin. Alasannya kenapa? Karena kalian sudah tahu bahwa jadwal perwalian itu harusnya kalian ada di Bandung, ketemu sama dosen walinya atau dosen pembimbingnya melakukan perwalian gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk mengatur waktunya. Nah, sekarang pendaftarannya. Pendaftarannya itu surat pengantar. Jadi kalau kalian ingin melaksanakan kerja praktik itu butuh surat pengantar. Surat pengantarnya itu diajukan langsung melalui website kp.ftmd.itb.ac.id. Nah, ini suratnya ini itu nggak bisa uh, apa sih tebar semai itu tuh nggak boleh. Jadi harus satu. Jadi kalian bikin satu surat pengantar untuk satu perusahaan, kemudian kalian harus menunggu minimal itu 2 minggu atau 10 hari kerja jawaban dari si perusahaannya. Nah,
Kalau misalnya perusahaannya sudah ada jawaban, itu biasanya ada surat penolakan gitu misalnya atau penerimaan. Surat apapun itu, penerimaan atau misalnya penolakan, itu harus dilaporkan ke website ini, atau kalau misalnya nggak ada, bisa dilaporkan ke Bu Erlin. Bu Erlin, kalian bisa ketemu sama Bu Erlin itu di bawah tangga, di bagian resepsionisnya FTMD. Gitu ya. Nah, setelah misalnya ada surat penolakan, maka kalian baru boleh minta surat pengantar yang baru. Nah, bagaimana kalau misalnya setelah 2 minggu perusahaannya itu tidak memberikan jawaban, kalian boleh minta. Caranya gimana? Kalian harus mengirimkan email, gitu ya, email atau surat ke perusahaannya yang menyatakan bahwa kalian mengundurkan diri dari proses KP yang tengah atau belum dilakukan sama perusahaannya. Nah, surat yang kalian emailnya, lebih baik kalau email ini ada jawabannya. Kalau misalnya enggak apa-apa. Surat email ini yang kalian lampirkan ke Bu Erlin untuk dibuatkan atau untuk dibukakan kembali permohonan surat pengantar. Nah, kenapa prosesnya seperti ini? Karena biasanya kalau misalnya itu nyebar surat pengantar itu apa ya? eh, banyak juga yang keterima di beberapa gitu. Nah, keterima di beberapa ini itu kan harusnya pilih salah satu ya, gitu. Pilih salah satu. Nah, tapi proses penerimaan KP sama proses penerimaan pegawai baru di perusahaan itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya pegawai baru, itu kan kita boleh milih ya. Jadi kan kita tebar aja CV-nya, tebar aja aplikasinya gitu ya. Kemudian kita boleh milih, kita dipanggil sama beberapa, kemudian kita boleh milih gitu sebagai pelamar kerja ya, atau dijalanin semuanya. Tapi kalau misalnya KP itu nggak kayak gitu. Karena apa? Karena biasanya di perusahaan itu mereka udah seleksi orangnya, kemudian mereka itu meng-assign ini siapa nih yang mau jadi pembimbing mahasiswa KP ini. Nah, perusahaan-perusahaan yang besar ini, itu biasanya mereka sangat memperhatikan mahasiswa KP ini. Jadi mereka itu misalnya semester ini cuma bisa nerima 20 gitu. Nah, kalau misalnya kurang, nah itu mereka matters bagi mereka. Dan yang menerima efeknya itu bukan kalian, ya, bukan kalian, tapi FTMD-nya dan terutama adik kelas kalian karena langsung di-ban biasanya untuk tahun depannya, jadi masuk blacklist. Nah, kita punya beberapa pengalaman di beberapa perusahaan besar itu ngebuka blacklist-nya itu lumayan susah karena harus menunggu 2-3 tahun dengan kita melakukan approach personal terhadap si perusahaan-perusahaan itu. Jadi saya mohon untuk tidak melakukan itu agar adik-adik kelas kalian itu bisa mendapatkan tempat kerja praktik sebagus kalian, gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya kalian sudah diterima pun, surat penerimaan dari perusahaan ini wajib untuk diberikan ke TU sebagai ya sebagai laporan satu dan juga sebagai tanda bahwa kalian itu bisa melakukan kerja praktek gitu ya. Nah, salah satu yang harus diperhatikan ini banyak sekali kejadian ya semester kemarin itu adalah durasi kerja praktek. Jadi banyak perusahaan itu membuka magang. Nah, magang ini itu biasanya 4 minggu atau sebulan. Sedangkan kerja praktik itu minimal adalah 6 minggu. Kenapa 6 minggu? Karena biasanya 2 minggu pertama itu kalian um, pengenalan perusahaan, kemudian 4 minggu atau 3 atau 4 minggu selanjutnya baru kalian mendapatkan studi kasus atau mencari studi kasus dan mencari penyelesaiannya. Jadi itu alasannya. Nah, kalau misalnya banyak di antara teman-teman kalian itu mendaftar magang, itu kan cuma 4 minggu nih ya. Ada caranya sebenarnya. Kalian bilang ke perusahaannya, boleh nggak di-extend?
Kalau misalnya nggak bisa di-extend, berarti kalian harus cari tempat kerja yang lain. Nggak boleh ikut program magangnya si perusahaan itu. Tapi saya pingin banget, Bu. Ya nggak apa-apa. Itu bisa diklaim sebagai magang. Dan bisa juga mendapatkan SKS-nya. Tapi kalau mau mendapatkan SKS-nya, kalian harus melapor, ya, melapor ke dosen yang memegang MBKM, melapor sebelum kegiatan itu dimulai. Jadi kalau misalnya kalian melaporkan kegiatan apapun ya, kegiatan apapun terus kalian udah selesai nih ngerjain ya lomba atau apa gitu ya, kemudian kalian lapor, diklaim itu nggak akan bisa. Jadi klaim SKS itu hanya berlaku jika dilakukan sebelum kegiatan itu berlangsung ya, kegiatan apapun itu. Oke. Nah, itu tadi pendaftarannya ya, kemudian pelaksanaannya ada daftar hadir dan lembar penilaian ke penanggung jawab kerja praktik kalian di perusahaan. Ya, kemudian kalian harus memberikan data penanggung jawab tersebut kepada Bu Erlin atau saya gitu, berupa nama lengkap dan emailnya. WA kalau diperkenankan, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, karena kita akan melakukan beberapa assessment juga gitu ya ke perusahaannya. Melaksanakan pelaksanaan kerja praktik dengan sebaik-baiknya, menjaga perilaku baik selama pelaksanaan kerja praktik berlangsung, menjaga nama baik fakultas dan universitas ya. Kemudian yang terakhir adalah belajar tentang aturan penulisan pembuatan laporan yang baik dan benar. Mulai dari bagaimana cara membuat paragraf yang baik dan benar. Lebih dasar dari itu, bagaimana cara membuat kalimat yang baik, jelas, dan tertutup. Kemudian itu ada bukunya kok, ada bukunya bisa dibeli di. Kalau misalnya kalian nggak mau dibeli pun, itu banyak online yang bagaimana sih cara bikin paragraf. Kemudian kalau misalnya cara menamakan tabel itu seperti apa, menamakan apa namanya, gambar itu seperti apa. Kalau ada gambar dalam sebuah laporan itu harus ada ceritanya dulu. Ya. Nah, karena sebagian besar dari kalian itu saya yakin nggak pernah baca textbook dengan lengkap ya. Kalau misalnya kalian terbiasa baca textbook, kalian akan dengan mudah membuat laporan. Karena sebenarnya aturan pembuatan laporan sama aturan penulisan di textbook itu 11-12. Tapi saya rasa tidak semua dari kalian baca textbook ya. Jadi tolong diperhatikan. Kalau misalnya ada rumus, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara men-state bahwa oh rumus ini akan dipergunakan. Nah, kemudian yang lainnya itu mana kalian harus tahu mana yang menjadi bagian dari laporan, mana yang kalian taruh di lampiran. Jadi kalau misalnya kalian punya data banyak banget, tabelnya banyak banget, grafiknya banyak banget, itu tidak semuanya harus dimasukkan ke dalam bagian depan atau bagian penting dari laporan. Ya, itu termasuk keahlian yang harus kalian pelajari. Nah, ini berguna juga pada saat kalian membuat proposal, tugas akhir, dan juga membuat tugas akhirnya itu sendiri. Karena biasanya untuk S1, tugas akhir itu bagian utamanya itu nggak boleh lebih dari 50 halaman. Jadi mana yang masuk lampiran, mana yang enggak. Mana yang tabel banyak ini harus dirangkum menjadi tabel baru, atau misalnya yang gambar banyak ini dibikin gambar baru, untuk merangkum itu yang mana. Dan semakin banyak lembaran dalam laporan inti kalian, itu biasanya nilainya akan semakin jelek. Karena apa? Karena biasanya bertele-tele, dan kalau misalnya bertele-tele itu nggak ada kesimpulannya. Gitu ya. Nah, kemudian ini pelaporannya. Pelaporannya kalian bikin executive summary itu 1 halaman. Ya. Kalau misalnya di perusahaan itu ada formatnya harus diikuti, maka ikuti itu. Kalau misalnya tidak, maka ikuti format laporan yang akan diberikan oleh teknik mesin. Ya. Dan format laporan KP itu tidak sama, sekali lagi ya, tidak sama, sekali lagi, tidak sama dengan format tugas akhir. Kenapa?
karena itu dua hal yang berbeda. Jenis laporannya itu berbeda. Oke? Nah, setelah kalian memberikan laporan lengkap, yang pertama, dan executive summary, jadi nggak ada abstrak ya, adanya executive summary ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing di sini adalah dosen pembimbing kerja praktek. Jika kalian mempunyai dosen pembimbing, sudah mempunyai dosen pembimbing tugas akhir, maka dosen pembimbing kerja praktek kalian adalah dosen pembimbing tugas akhirnya. Jika belum mendapatkan dosen pembimbing tugas akhir, maka akan ditangani oleh koordinator KP. Nah, koordinator KP ini itu mulai semester ini nggak cuma satu orang, nggak cuma saya. Itu kalau kalian lihat semester ini KP itu ada 2 kelas, saya dan Pak Firman. Jadi kalau masuk kelasnya Pak Firman akan ditangani oleh Pak Firman, kalau masuk kelasnya saya akan ditangani sama saya, gitu ya. Nah, kemudian laporan ini disubmit ke website-nya KP, kemudian melakukan perbaikan laporan, dan yang terakhir adalah mengunggah laporan akhir. Ya, mengunggah laporan akhirnya untuk laporan akhir inilah yang akan dilihat sama dosen penguji. Juga mengunggah daftar hadir dan laporan penilaian KP ke dalam web KP. Ini perlu diperhatikan, laporan akhir KP, daftar hadir, dan lembar penilaian KP hanya diunggah 1 kali. Jadi, mohon berhati-hati. Oke? Nah, semua dokumen diunggah ke web KP selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal terakhir kerja praktek yang tertera pada surat penerimaan kerja praktek oleh perusahaan. Sebenarnya aturan ini itu sudah tidak ada, tapi punya aturan baru. Aturan barunya adalah pengumpulan laporan kerja praktek itu tenggat waktunya akan ditentukan oleh koordinator KP. Ya, koordinator, kalau misalnya koordinatornya ada 4, pasti tetap tenggat waktunya itu cuma 1. Contohnya untuk yang semester ini, itu tenggat waktunya adalah 31 Maret 2025. Ya, untuk melakukan presentasi di bulan April. Nah, kalau misalnya kalian ingat cerita kakak-kakak kelas kalian, mungkin yang 2021 gitu ya. Nah, itu presentasi kerja praktek itu kalian boleh laporannya itu diberikan itu di waktu tertentu, kemudian kita akan bukan di waktu tertentu, kapan aja, kemudian kita akan membuat sesi presentasi KP. Makanya yang kemarin itu nunggunya lama banget, yang 2021. Nah, untuk yang semester ini itu akan langsung sekali brek, gitu ya, sekali waktu aja untuk melakukan presentasi KP. Jadi ini seperti seminar, bukan seminar, seperti proposal tugas akhir. Jadi tenggat waktu pengumpulannya itu tertentu, kemudian presentasinya itu pun juga dalam waktu tertentu. Nah, di luar dari itu kita tidak menerima. Bu, tapi kalau misalnya 31 Maret itu kan waktu tenggat waktunya ya, gitu. Itu berarti sebulan lebih dari hari pertama kalian kuliah gitu. Saya baru selesainya misalnya minggu kemarin nih Bu, tanggal 14 Maret nih. Gimana dong? Ya, selesaikan laporannya dengan cepat, gitu ya, sebelum tenggat waktunya. Oke? Nah, tadi saya bilang bahwa format laporan kerja praktek yang digunakan adalah format laporan dari perusahaan jika perusahaan itu punya format laporan kerja praktek sendiri. Jika perusahaan tidak menyediakan format laporan, maka kalian bisa melihat format laporan ini. Ini kelihatan kan ya format laporannya ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Ya, kelihatan ya. Jadi di sini adalah lembar judul, lembar pengesahan, kemudian daftar hadir, lembar penilaian KP, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1 pendahuluan, bab 2 studi kasus, bab 3 pengambilan data, bab 4 pengolahan data, bab 5 kesimpulan dan lampiran. Perlu kalian ketahui tidak usah ada abstrak, tidak usah ada kayak
apa sih lembar yang kayak oh saya berterima kasih bla bla bla, tidak usah, tidak dibutuhkan ya. Nah, kemudian jumlah halaman dari bab 1 sampai bab 5, jadi dari bab 1 pendahuluan hingga bab 5 kesimpulan itu tidak boleh lebih dari 20 halaman. Kenapa? Karena kalian hanya melaksanakan kerja praktek itu kurang dari 4 minggu. Ya, kurang dari 4 minggu. Jadi nggak mungkin jumlah halaman kalian itu akan lebih banyak dari teman-teman atau dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah melakukan proposal tugas akhir yang dikerjakan 6 bulan atau yang dilakukan 4 bulan. Gitu ya. Jadi alasan kenapa tidak boleh lebih dari 20 halaman karena biasanya kasusnya itu sederhana. Penyelesaiannya itu tidak terlalu ngejelimet caranya. Jadi bisa kurang dari 20 halaman ya. Oke, nah setelahnya setelah kalian mengumpulkan laporan, itu kalian akan melakukan presentasi kerja praktik ya. Kemudian mahasiswa yang terdaftar dalam antrian KP divalidasi oleh dosen pembimbing di webnya, barulah kalian bisa ngantri untuk kerja praktek, untuk presentasi. Nah, waktu pelaksanaan presentasi KP akan ditentukan oleh tadi koordinator itu ya, koordinatornya. Dan untuk yang semester ini itu akan dilaksanakan bulan April. April pertengahan atau April minggu ketiga kayaknya, karena minggu kedua April itu minggu ketiga kalau nggak minggu ke akhir April kalau nggak salah sih, minggu kedua atau minggu keempat. Nah, presentasi KP itu akan berarti ini nggak ada lagi ya klausul kayak presentasi KP akan dilaksanakan minimal 1 kali dalam seminggu karena akan dilaksanakan serentak. Peserta minimal dalam presentasi KP itu adalah 4 dan maksimal adalah 6 dalam sekali presentasi, dan penguji presentasi KP adalah 2 orang. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya langsung ya. Baik, terima kasih Bu. Untuk Mas AMM, jika ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand. Oke, nggak ada. Saya senang kalau nggak ada soalnya. Berarti semuanya ngerti. Gimana, Mas AMM? Nggak ada pertanyaan? Oke, ditutup di 10.29 berarti ya. Kalau misalnya belum ada, ditutup aja berarti. Nggak ada yang nanya nih, benar. Saya nggak nerima MS Team lagi ya untuk yang sesuatu yang udah saya jelasin di sini. Mohon maaf, Bu. Ya, mangga. Saya izin bertanya, Ya. untuk yang mungkin saya kurang mendengarkan karena baru join. Jadi untuk laporan atau presentasi KP itu, apakah misalkan dalam satu tempat, misalkan di perusahaan tertentu itu kan ada lebih dari satu mahasiswa, misalkan 2. Nah, untuk laporannya apakah disamakan atau enggak ya? Atau masing-masing? Masing-masing. Jadi misalnya gini, kalian misalnya dalam satu perusahaan itu kerja sebagai tim, gitu ya, bikin barang, misalnya aja. Nah, berarti ada 2 orang, misalnya 2 orang aja ya. Nah, berarti si A itu akan melaporkan misalnya bagian desainnya. Nah, si B itu akan melaporkan bagian manufakturnya. Jadi
walaupun kalian bekerja bareng dan melakukan semuanya sama, tapi laporannya itu tetap harus berbeda. Oke, Bu. Kalau untuk yang presentasi nanti itu, Mhm. itu kan, maaf, Bu. Kalau untuk presentasi itu, apakah kan dosen pengujinya ada 2, kemudian bisa presentasi sampai kalau nggak salah 6 peserta ya, Bu. Nah, itu apakah Mhm. barengan juga atau gimana? Maksudnya barengan gimana? Satu-satu atulah presentasinya. Oh iya, Bu. Maksud kamu kalau misalnya tim itu kalian akan berada di tempat yang sama gitu ya? Iya, tempat sama, terus misalkan slide presentasinya sama hasilnya atau gimana? Nggak boleh, karena laporan kalian kan berbeda. Slide-nya boleh ada yang sama, tapi kan analisis kalian yang dilaporkan berbeda. Oh, begitu ya, Bu. Heeh. Jadi, walaupun kerja tim, kalau nanti kalian misalnya nih kamu sama teman kamu gitu ya, kerja dalam satu tim, mengerjakan sesuatu yang sama. Nah, pelaporannya gimana? Pelaporannya untuk di mesin itu kalian harus membagi 2 pekerjaan itu, kamu ngelaporin yang mana, teman kamu ngelaporin yang mana. Nah, presentasinya itu berdasarkan laporan yang kalian kumpulkan. Paham nggak, Zaran? Iya, Bu. Heeh. Berarti presentasinya nggak bisa presentasi grup. Slide-nya nggak mungkin, slide-nya mungkin ada yang sama bagian depannya, tapi bagian analisis sama bagian bagian depan sama studi kasusnya mungkin sama, tapi kan bagian analisisnya akan berbeda, ya kan ya? Iya, Bu. Heeh, gitu. Oh, baik, Bu. Cukup tercerahkan. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi dari Mas MM yang mau bertanya? Permisi, Bu. Ya, mangga silakan. Saya sih bertanya, Bu. Tadi Mm, kan dijelaskan mengenai syarat lulus, syarat buat kerja praktik itu kan 80 SKS ya, Bu. Dan betul. tapi di setelahnya tuh dijelasin juga kalau misalkan eh, kerja praktiknya dilaksanakan antara semester 6 dan semester 7. Kalau misalkan Dianjurkan. dianjurkan. Oh. Ya Mm. itu pertanyaan saya sih, Bu. Maksudnya boleh nggak selain itu, gitu. Itu pertanyaan saya. Kamu telat ya datangnya ya? Iya, ya Bu. Tadi saya sempat keluar bentar. Nah, kenapa saya tidak merekomendasikan? Ini kejadian banget di semester ini. Saya tidak merekomendasikan pada libur semester ganjil ke genap karena waktu, masalah waktu. Ya, itu kan minimal 6 minggu ya, 6 minggu kan ya. Nah, tapi kalau kalian lihat kalender akademik, jadi acuannya itu adalah kalender akademik. Harusnya kalian itu melakukan perwalian itu offline, benar nggak? Betul, Bu. Nah, yang melakukan kerja praktek itu hampir 80% yang melakukan kerja praktek di kemarin ya, liburan semester ganjil dan semester genap itu tidak bisa melakukan perwalian offline. Alasannya karena mereka masih KP. Nah, kemudian mereka itu meminta agar FTMD itu mengeluarkan surat izin karena mereka masih KP. Masalahnya adalah FTMD itu tidak akan mengeluarkan surat izin karena kalian tahu sendiri jadwal KP kalian dari kapan sampai kapan dan jadwal perwalian. Kan perwalian ada range-nya ya, ada range-nya ya. Walaupun kalau di kalender akademik itu ya kalian cuma 1 hari gitu. Tapi harusnya di minggu itu kalian harus sudah selesai dan ada di Bandung gitu. Alasannya itu. Ada beberapa dosen wali yang tidak terima. Nah, kalau itu ya itu urusan itu sebenarnya masalah kalian dengan si dosen walinya. Jadi saya tidak akan mengeluarkan surat izin kalian misalnya untuk kelas gitu ya, misalnya ada yang ada kan yang sekarang tuh 2 minggu terpaksa harus bolos karena kerja prakteknya. Nah itu saya nggak akan ngeluarin surat izin. Kalian kan ada jatah bolos, dipergunakan aja. Itu alasannya. Kenapa saya tidak merekomendasikan kerja praktek itu dilaksanakan di antara libur semester ganjil dan genap karena waktunya mepet. Oke, Gitu. Bu. Makasih, Bu.
Oke, ada lagi mungkin? Oke, mangga. Ada pertanyaan lain? Ya mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan, gimana nih? Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut ke sesi berikutnya ya, Bu. Oke, Ya, baik kalau begitu terima kasih, Bu. sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.